Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Siap mengikuti pelajaran KKA? Siap. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, supaya lebih semangat, mari kita jadil dulu ya. Tepuk semangat saja ya, biar semangat. Tepuk semangat. Oke, Bu Titis absen dulu. Hari ini kelihatannya semuanya masuk. Apa ada yang tidak masuk kira-kira? Tapi tetap Bu Titis absen dulu ya. Oke, absen 1 Adinda Marta Kusuma. Ada. Agung Riyadmadi. Oke. Anang Subekti. Anang kemarin kegiatannya apa, Nang? Di sekolah kok dispen? Ada kegiatan apa? Dispen apa? Pramuka? Oh, pramuka. Habis ikut lomba? Kegiatan PTA kemarin. Oh, PTA. Ya. Inka? Saya. Ya. Reisa? Muhammad Imam? Muhammad Ali? Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Bu Titis akan menampilkan persepsi untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian menonton. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Coding atau pemrograman komputer adalah proses menulis instruksi dalam bahasa khusus yang bisa dimengerti oleh komputer. Apa itu kecerdasan artifisial? Bayangkan mesin atau program komputer yang bisa berpikir. Bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga bisa belajar dan membuat keputusan. Oke, Nana. Jadi tadi video persepsi di layar tadi itu tentang apa? Ya, tentang AI. Pernah nggak kalian menggunakan Google Translate? Nah, biasanya untuk apa? Kalau untuk cewek paling biasanya untuk membuat story yang bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kalau pakai ChatGPT sudah pernah belum? Bukan pernah tapi sering. Dan karena kalian mengandalkan itu. Tapi ingat ya anak-anak, jangan seluruhnya kita mengandalkan AI ya. Tetap kita harus lebih teliti dalam penggunaan AI. Jangan semua ditelan mentah-mentah untuk hasilnya. Kemudian motivasi untuk hari ini adalah kecerdasan artifisial atau AI itu bukan menggantikan manusia, tapi memperkuat manusia yang mau belajar. Jadi gitu ya, jangan sepenuhnya kita tergantung dengan AI. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, Bu Titis mau mengadakan pretest dulu ya. Ya, nggak apa-apa, pretest itu nanti gak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian saja, nggak apa-apa ya. Oke, kita melakukan pretest. Silahkan kalian buka Google Site yang sudah saya kirim di grup WA kita. Kalian buka, di situ ada menu pretest. Kalian klik ya, pretest. Silahkan dikerjakan semampunya saja, nggak usah bertanya-tanya kepada temannya. Bisanya bagaimana, isikan saja semampunya. Kan ini materinya tentang AI. Setiap hari kita menggunakan AI, otomatis sekarang sudah pro dalam penggunaan AI. Oke, silakan dikerjakan dulu tesnya. Oke, sudah? Sudah. Oke, Nana, saya lanjutkan setelah pretest. Bu Titis akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini itu adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial. Di mana tujuan pembelajaran kita ini nanti adalah siswa mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan secara khusus. Nanti kalian bisa mengakses seluruh materi itu berada di Google Site ya anak-anak. Semua ada di situ. Mulai dari video pembelajaran, materi pembelajaran,
pretest, post-test, LKPD, dan semuanya sudah ada di situ. Untuk link pengumpulan tugas juga sudah ada di sini. Nanti kalian tinggal klik saja, dikumpulkan di situ. Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau bisa disebut dengan AI. Apa sih itu kecerdasan artifisial atau AI? Jadi AI adalah menurut artikel What is Artificial Intelligence di IBM Cloud Learn, KA atau kecerdasan artifisial mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman, bahasa natural, dan pengenalan pola yang didukung algoritma pembelajaran yang berkembang. Oke, kemudian perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Yang pertama, kalau kecerdasan artifisial, jadi kalau di AI itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Beda dengan kita manusia, kita pasti punya perasaan. Terus kemudian belajar dari data dan program yang diberikan. Jadi AI itu belajar memang dari manusia. Jadi mereka mendapatkan data-data itu dari manusia, belajarnya juga dari situ. Mereka tidak bisa belajar sendiri. Terus kalau manusia itu bisa belajar dari berbagai banyak hal melalui interaksi sosial. KA dapat dikelompokkan menjadi 3 subkategori berdasarkan kapabilitasnya adalah sebagai berikut, yaitu ada ANI, AGI, dan ASI. Yang pertama adalah ANI atau Artificial Narrow Intelligence. Jadi ini kecerdasan buatan yang hanya bisa melakukan satu tugas tertentu dengan sangat baik, tapi tidak bisa melakukan tugas lain di luar itu. Contohnya yang pertama adalah Google Translate. Google Translate itu hanya bisa mentranslatekan saja, mengartikan bahasa, tapi dia tidak bisa mengenali wajah kita. Jadi dia hanya fokus di satu itu memang untuk menerjemahkan bahasa. Ada lagi kalau dikembangkan itu namanya AGI, Artificial General Intelligence. AGI memiliki kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. Kemudian ada lagi yang namanya ASI, Artificial Super Intelligence. ASI dapat didefinisikan sebagai kecerdasan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dalam hampir semua bidang. Para ahli meramalkan bahwa ada kemungkinan besar ASI akan tercapai pada tahun 2060. Jadi kita ini berada di level penggunaan AI di ANI ini. Pemanfaatan kecerdasan artifisial secara umum. Jadi nanti ada manfaat AI secara umum dan ada juga secara khusus. Kalau umum yang pertama itu adalah membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat dan mudah. Nah, pernah nggak kalian ngechat admin kemudian tiba-tiba dibalas? Belum ada 1 detik mereka sudah balas panjang. Pernah? Nah, itu namanya adalah chat membalas otomatis. Biasanya akun WA yang bisnis ya, bisa ya itu ya. Terus kemudian ada e-commerce juga yang seperti itu. Halo Kak, selamat datang di toko kami. Padahal kita baru buka aja, mereka sudah menyapa kita. Gitu kan ya. Jadi itu membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat dan mudah. Kita sudah dibantu dengan itu. Kemudian membantu kita membuat keputusan. Kemudian mampu belajar dan memprediksi sesuatu. Nah, bukan dukun ya mereka, cuma memang ada aplikasinya, yaitu aplikasi apa? Cuaca. Ada nggak di HP kalian? Ada. Ada lagi membuat komputer bisa ngobrol dengan manusia, bisa ngomong. Pernah kalian menggunakan Google Assistant? Pernah. Google, tolong sekarang tolong jam berapa sekarang? Sekarang jam. Gitu. Dia bisa ngomong sendiri. Tapi jangan keseringan kayak gitu ya. Karena ya kalian nanti kalau ngomong diri jangan terlalu sering. Gunakan AI untuk kebutuhan sewajarnya. Nah, sekarang ada pemanfaatan AI secara khusus. Secara khusus itu macam-macam, banyak sekali bidang-bidangnya. Ada kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian, keamanan. Sebetulnya ada lagi lebih banyak sekali. Cuman ini nanti karena kita waktunya terbatas, nah, jadi kita masuk di sini. Ada pertanyaan nggak tentang materi ini? Ya? Oke. Selain ChatGPT, kira-kira apa ya chatbot yang rekomendasi? Oke. Ya, chatbot Ya, ya, coba tanya, nggak apa-apa, boleh dijawab. Chatbot selain ChatGPT, kalian pernah tahu nggak di Google itu ada yang namanya Gemini? Saya tahu. Itu bisa kalian manfaatkan, ya Google Gemini.
Ada lagi ini anak-anak, namanya adalah grok.com. Ini ya, di grok.com kalian juga bisa memanfaatkan dia, mirip seperti ChatGPT juga, sama harus login, gratis juga semua. Jadi sama-sama gratis, kemudian tapi juga harus login. Gemini juga login, ChatGPT juga login kan? Nah, jadi itu adalah rekomendasi chatbot selain ChatGPT, ada Grok, ada Gemini. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana cara kita memahami penerapan di berbagai bidang kehidupan agar lebih mudah dipelajari dan bermanfaat untuk masa depan? Gimana caranya? Karena bidangnya terlalu banyak, jadi kita untuk menghafalkannya, untuk pemahaman materi biar mudah itu kita harus bagaimana? Apa? Bikin? Iya betul, boleh. Kalian bisa membuat dengan mind mapping. Hari ini kita akan memecahkan masalah tersebut menggunakan mind mapping. Kalian lebih nyaman menggunakan aplikasi atau menulis tangan? Aplikasi. Kita nanti pakai apa yang enaknya? Canva. Oke. Ya, sekarang saya ajak dulu untuk kelompoknya. Jadi kelompoknya nggak boleh milih, harus diajak ya. Sebentar. Saya ajak untuk kelompoknya. Saya share dulu untuk kelompok yang sudah saya buat sesuai dengan hasil tadi pretestnya. Oke, sudah saya share, silakan dengan kelompoknya, bergabung dengan kelompoknya. Kalian jadi kelompoknya kesehatan atau keamanan atau pendidikan apa yang apa. Sudah bergabung dengan kelompoknya, silakan bergabung. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Anak-anak, ini nanti untuk LKPD-nya silakan tentukan ketua kelompoknya dan ketua kelompoknya ngambil LKPD ke depan ya. Ya, silakan diambil nih LKPD-nya tiap kelompok. Ini kelompokmu. Ya, maju. Kita kelompok. Ya. Ini. Ya. Ini LKPD-nya. Satu lagi nih kelompoknya siapa yang belum ambil? Nih. Oke. Ya. Bertanya, apakah boleh menggunakan handphone? Boleh, silakan menggunakan handphone, tidak apa-apa. Menggunakan komputer yang ada di sini juga boleh. Senyaman kalian pekerjaannya ya. Anak-anak, ini nanti sambil saya nilai ya pekerjaan kalian sejauh mana progresnya, itu ditulis nilai. Sudah dibuka aplikasi Canva? Sudah ya. Coba lihat. Kamu kelompok apa? Keamanan. Ini kelompok apa sih? Transportasi. Ya, jadi kita lihat mana Canva-nya. Oh, kalian pakai HP. Enak pakai HP ya? Iya. Oke. Dia temanya bebas. Mau warna-warni, mau pelangi, mau apapun boleh. Terserah ya. Lucu-lucu juga boleh. Bebas temanya. Iya, sama-sama. Oke, ya boleh. Gini juga bagus. Sudah, Nana? Oke, Nana, Bu Titis ajak kelompoknya siapa dulu yang akan maju. Oke? Persiapan. Bebek siapakah yang akan maju? Oh, Amana. Oke, bebek Amana silakan duduk ke depan. Terima kasih. Hasilnya sudah dikirim di link kan ya? Sudah. Oke, buka dulu. Silakan keamanan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok keamanan. Nah, fungsi yang pertama itu mendeteksi wajah secara otomatis. Nah, contohnya itu ada face recognition di bandara atau di HP. Fungsi kedua yaitu untuk mengawasi CCTV untuk deteksi gerakan mencurigakan. Ada pertanyaan? Ya, atas nama siapa? Sebentar, absen berapa? Absen 9. Brili ya. Oke, silahkan Brili. Bagaimana AI membantu tugas keamanan di kelompok komunitas? Izinkan kami menjawab. Saya akan mewakili kelompok keamanan. Nah, AI itu digunakan di CCTV pintar yang bisa mengenali wajah dan memberikan peringatan jika ada aktivitas yang mencurigakan. Oke, jadi enak sekarang itu tanpa ada security bapak-bapak yang berburu, sebetulnya harus ada itu juga, tapi dibantu dengan CCTV ya, jadi lebih aman. Pak Satpamnya nanti bisa bermalingi, dan terus kemudian CCTV-nya baru yang mencari wajah-wajah penculiknya. Oke, bisa ditutup untuk kelompok keamanan. Tepuk tangan untuk kelompok keamanan. Ya, transportasi, silahkan maju ke depan. Kelompok transportasi. Silahkan kelompok transportasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi fungsi 1 yang dimana mengendalikan kendaraan otomatis atau self-driving car. Nah, contohnya itu adalah sistem AI di bandara untuk mempercepat pengecekan bagasi. Kemudian fungsi 2 menentukan rute tercepat di aplikasi peta. Nah, contohnya itu ada mobil Tesla yang bisa menyetir sendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ini atas nama Sahda Ematia. Sahda. Absen berapa ya Sahda ini? Oke, silahkan bertanya. Izin bertanya, apa manfaat AI pada mobil tanpa pengemudi? Menjawab Bu. Ya. Jawabannya AI membuat mobil bisa mengenali jalan rambu dan menghindari tabrakan tanpa dikendalikan manusia. Itu sudah ada apa belum di Indonesia? Kemarin saya lihat di TikTok ada. Di TikTok ya? Ya. Kayaknya itu di luar negeri. Iya benar di Cina, Bu, di Cina. Iya kan? Iya. Semoga Indonesia segera ada itu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di kelompok 3. Silakan maju. Langsung saja ya. Pendidikan, silakan maju untuk pendidikan karena sudah mengirim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi pertama dari pendidikan adalah membantu siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan. Fungsi kedua akan berdasarkan artificial. Yang kedua yaitu memberikan soal latihan yang disesuaikan. Yang ketiga ada fungsi yang berbeda oleh fungsi ketiga memberikan feedback otomatis pada siswa. Dari presentasi tersebut adakah pertanyaan dari teman-teman? Oke. Bagaimana AI menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa? Izinkan untuk menjawab. Jadi AI mengawasi secara belajar siswa dan memberikan soal yang sesuai dengan minat siswa. Baik, presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Oke, lanjut. Kurang berapa kelompok ini? 2 ya. Lanjut, yaitu sekarang pertanian. Silakan maju kelompok pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pertanian. Pertanian memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu memantau kondisi tanah dan tanaman. Fungsi kedua, memprediksi kapan waktu tanam dan panen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Siapa? Atas nama? Clairin. Absen? 11. Silakan, Clairin. Itu bagaimana AI itu membantu petani dalam menjaga kualitas tanaman? Izinkan saya menjawab. AI memantau kelembaban tanah, mendeteksi hama, dan memberi saran waktu tanam atau panen. Bisa diterima? Tepuk tangan untuk pertanian. Oke, di bidang pertanian alhamdulillah para
para petani sekarang sudah dibantu oleh AI. Jadi untuk apapun sekarang lebih mudah di bidang pertanian. Lanjut kelompok terakhir, kesehatan. Silakan maju. Kelompok kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan fungsi khusus AI dalam bidang kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Charis Budi Kusuma, absen 10. Jadi, dalam kesehatan, AI memiliki beberapa fungsi dan contoh. Fungsi pertama yaitu membantu dokter mendiagnosis penyakit. Contohnya, aplikasi yang mendeteksi kanker dari foto ronsen. Baik, ada pertanyaan dari penjelasan kami? Silakan yang bertanya untuk kesehatan. Ya, absen silakan. berapa? Absen 7. Absen 7. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana AI membantu dokter dalam mendeteksi penyakit? Baik, izin menjawab. AI bisa membaca hasil ronsen dan MRI dan mendeteksi tanda-tanda penyakit lebih cepat dan akurat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi AI itu membantu di segala macam bidang, baik bidang keamanan, kesehatan, pertanian, pendidikan, ini tadi apa? Transportasi dan semuanya ya. Jadi mereka membantu kita manusia. Oke, selanjutnya setelah kalian presentasi, Bu Titis akan mengadakan post test. Nah, nanti nilai yang terbaik akan Bu Titis kasih reward. Silahkan kalian menjawab pertanyaannya dengan sungguh-sungguh ya, jangan ngawur. Oke, silahkan kalian klik menu post test di situ, kemudian dikerjakan. Oke, sudah banyak yang menjawab ya. Oke, untuk 3 anak silakan maju ke depan. Nilai postes terbaik yang pertama adalah Aprilia Dwi Rahma. Tepuk tangan untuk Aprilia. Silakan maju ke depan. Kemudian ada Farel Ahmad Wicaksono. Kemudian ada Laura Angelia. Yo, Laura. Silakan maju ke depan mendapatkan reward. Foto dulu, foto dulu. Oke, terima kasih. Iya, alhamdulillah dapat reward. Oke anak-anak, setelah mendapat reward gimana rasanya yang juara 1, 2, 3? Nah, yang lain next time kalian juga lebih ditingkatkan lagi. Nanti pasti ada kejutan-kejutan dari Ibu Titis lagi ya. Oke, sekarang setelah presentasi selesai, mari kita menyimpulkan kegiatan hari ini. Saya mau kesimpulan 2 anak saja untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Raisa, silakan Raisa. AI bisa membantu banyak pekerjaan manusia, tapi tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI. Iya, betul sekali. Jadi kalau pekerjaan yang membutuhkan rasa, empati, kemudian kreativitas itu tetap membutuhkan manusia. Jadi kalian harus terus mengembangkan kemampuan kalian yang nanti tidak bisa digantikan oleh AI. Satu lagi kesimpulan. Oke, Yuan? Siapa? Yunika kok Yuan, maaf ya, ya Allah. Bukan AI soalnya begitu. Oke, lanjut. Saya jadi paham kalau AI bukan cuma untuk orang real, tapi bisa dipakai semua bidang seperti pertanian dan juga transportasi. Iya betul. Jadi AI itu bukan hanya orang IT saja kan ya yang menguasai, tapi seluruh bidang macam-macam seperti yang kalian presentasikan tadi. Oke, jadi kalau nanti kalian paham tentang teknologi AI, nanti di masa depan kalian akan mendapatkan nilai yang lebih dan akan menjadi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.
Karena gimana pembelajaran hari ini ketika kita menggunakan Minmap untuk pemanfaatan di segala macam bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya tadi gimana? Tapi enak atau enggak untuk pembelajarannya? Enak dan lebih mudah dipahami ya. Oke, nah untuk materi selanjutnya Bu Titi sudah nge-share di grup, kalian bisa pelajarin sendiri ya di situ nanti buat persiapan pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini sekian dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Nanti jangan lupa ketika kita keluar kelas sampah-sampahnya kalau ada sampah di bawah di lab diambil dan dibuang. Oke? Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Anak-anak sebelum menutup kegiatan hari ini Bu Titis ada pantun. Ya. Nanti tolong bantu dijawab. Ya, oke. Jalan-jalan ke kota lama.